Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Kobbie Mainoo dikabarkan sudah hampir setuju untuk perpanjang kontraknya di Old Trafford. Manchester United memang lagi dibuat resah oleh Mainoo. Kontrak sang gelandang di Old Trafford mulai menipis. Manajer MU dilaporkan sudah menawari sang gelandang kontrak baru sejak tahun lalu. Namun, proses negosiasi ini berjalan cukup banyak. Kedua pihak saat ini masih terus mengkolaborasi pembicaraan ini dan mereka yakin akan segera mencapai titik temu. Menurut laporan yang beredar, banyak negosiasi kontrak baru Mainoo karena masalah gaji. Pihak Mainoo merasa sang gelandang sudah menjadi pemain penting di skuad MU, sehingga mereka meminta bayaran yang cukup mahal untuk gajinya. Sementara pihak MU enggan memberikan gaji terlalu mahal untuk sang pemain karena usianya yang masih muda dan mereka tidak mau merusak struktur gaji mereka. Mainoo sendiri sudah hampir 2 bulan absen membela Manchester United karena cedera. Diperkirakan sudah bisa memperkuat setan merah lagi di pertengahan hingga April 2025 mendatang. Sementara itu Maguire resmi bergabung dengan West Ham. Osimhen mengumumkan kabar baik kepada Manchester United merekrut striker super untuk menggantikan Højlund. Manchester United gencar melakukan perombakan lini serang karena siap menjual Rasmus Højlund dan Sergej untuk mendatangkan Osimhen. Meski sangat ingin merekrut striker papan atas, MU harus melakukan perhitungan matang-matang untuk mematuhi undang-undang kewajaran finansial. Selain investasi dalam skuad, klub juga melaksanakan proyek pembangunan stadion baru senilai 2 miliar pound sterling yang mungkin membatasi anggaran transfer. Dean Huijsen adalah salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa posisinya. Dean menjadi faktor penting dalam membantu Bournemouth bermain impresif dan bersaing memperebutkan satu tempat di Piala Eropa musim depan. Penampilan sang gelandang pada tahun 2005 menempatkannya di radar Manchester United. MU melihat ini sebagai tujuan jangka panjang untuk menggantikan Harry Maguire dan mengharapkan Dean berpadu dengan Aiden Heaven dan Lenior menjadi trio bek tengah muda yang bisa dipercaya oleh pelatih Ruben Amorim. Manchester United sedang mempersiapkan rencana besar untuk menjaga kebugaran pemain mereka menjelang akhir musim yang padat. Setelah meraih kemenangan 3-0 atas Leicester City pada minggu lalu, tim besutan Ruben Amorim tidak akan bermain lagi hingga 1 April ketika mereka bertandang ke Nottingham Forest di Premier League. Dengan jeda internasional dan jadwal yang padat di bulan April, Amorim memutuskan untuk membagi skuadnya menjadi beberapa kelompok untuk memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik. Amorim menjelaskan bahwa beberapa pemain seperti Mason Mount dan Toby akan fokus pada pemulihan kebugaran. Sementara itu, pemain seperti Harry Maguire, Kobbie Mainoo yang sedang pulih dari cedera akan berusaha kembali ke tim utama untuk membantu tim dalam pertandingan-pertandingan penting di akhir musim. Beberapa pemain lain akan diberikan waktu istirahat lebih lama dari biasanya untuk memastikan mereka siap menghadapi tekanan di bulan April, di mana mereka punya jadwal yang padat. Amorim juga memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Harry Amos untuk tampil di tim utama. Pemain belakang kiri itu telah menunggu hampir 8 bulan untuk melakukan debut kompetitifnya setelah tampil impresif dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Kan bahwa pemain muda seperti Amos harus memahami betapa beruntungnya mereka bisa bermain untuk Manchester United dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Dengan rencana kebugaran yang matang dan pemulihan pemain cedera yang sedang berjalan, Manchester United berharap bisa menghadapi akhir musim dengan performa terbaik. Manchester United juga bersiap melakukan perubahan pada lini serang mereka. Tim ini berusaha mencari sosok penyerang nomor 9 yang benar-benar mampu mencetak gol secara konsisten. Satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah Victor Osimhen. Selain Victor Osimhen, ada beberapa pemain lain yang menjadi target incaran Manchester United. Satu di antaranya adalah penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres yang dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk klub tersebut. Pemain ketiga yang menarik perhatian adalah Hugo Ekitike, striker dari Frankfurt. Ketiga pemain ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi skuad Manchester United ke depannya. Bruno Fernandes memberikan respon yang elegan terhadap kritik tajam Roy Keane setelah kemenangan meyakinkan MU atas Leicester City pada Senin dini hari.
Geladi satu di antara pemain terbaik MU sepanjang musim ini, Fernandes tetap mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk legenda klub Roy Keane. Pada akhir Februari lalu, Keane melontarkan kritik pedas terhadap para pemain MU, menyebut mereka sebagai penipu. Ia juga secara khusus menyoroti Fernandes, mempertanyakan kepemimpinannya di lapangan. Setelah laga melawan Leicester, Fernandes ditanya apakah kritik yang diterimanya memengaruhi secara negatif atau justru menjadi motivasi. Ia secara langsung menanggapi pernyataan Keane, mengakui bahwa kritik tersebut memang tidak menyenangkan, tetapi justru memacunya untuk tampil lebih baik. Seperti yang saya katakan, saya sangat menghormati Roy Keane dan saya menerima bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam permainan saya, kepemimpinan saya, dan segala hal yang saya lakukan, bahkan dalam kehidupan pribadi saya, ujar Bruno Fernandes. Beralih ke transfer lain, Manchester United dikabarkan tengah berupaya mendatangkan winger Barcelona, Raphinha dengan tawaran mencapai 70 juta euro atau sekitar 58,9 juta pound sterling. Jika transfer ini terwujud, dampaknya bisa menghambat rencana Arsenal untuk merekrut Nico Williams, winger muda berbakat dari Athletic Bilbao. Dengan Ruben Amorim sebagai pelatih baru, klub berencana merombak skuad termasuk memperkuat posisi bek kanan, gelandang serang, dan lini depan. Menurut laporan dari Vica Jazz, Manchester United telah mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona untuk memboyong Raphinha, pemain yang sedang menjalani musim terbaik dalam karirnya. Dengan Barcelona yang tengah mengalami krisis finansial, tawaran dari Manchester United bisa menjadi godaan besar yang sulit ditolak. Aiden Heaven makin menjadi sosok kunci dalam kebangkitan MU. Tetapi cedera yang dialami gelandang 18 tahun itu berpotensi membawa masalah bagi tim dalam waktu dekat. MU menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah Ruben Amorim dengan performa menjanjikan di berbagai kompetisi. Satu di antara pemain yang mencuri perhatian dalam periode ini adalah Aiden Heaven, bek tengah muda yang baru berusia 18 tahun, tetapi telah menunjukkan kedewasaan luar biasa di lapangan. Kemenangan 3-0 atas Leicester City di King Power Stadium Senin dini hari makin membuktikan bahwa Heaven memiliki potensi besar untuk menjadi pelar utama setan merah di masa depan. Namun, cedera yang dialaminya di babak kedua tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi Amorim, tetapi juga bagi para penggemar setan merah. Didatangkan dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin, Heaven dengan cepat menegaskan dirinya sebagai satu di antara bakat bertahan paling menjanjikan yang dimiliki MU dalam beberapa tahun terakhir. Laga melawan Leicester menjadi debut Premier League yang tak terlupakan baginya, di mana ia tampil sebagai bek tengah terbaik di lapangan. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Heaven tampil impresif dengan akurasi umpan mencapai 90%, melakukan 2 tackle sukses serta 2 kali melakukan sapuan di situasi berbahaya. Ia juga memenangkan 6 duel dan mencatatkan 2 dribble sukses, angka yang mengesankan untuk seorang bek tengah. Tak hanya kuat dalam bertahan, Heaven juga menunjukkan kepercayaan diri dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Dengan 53 sentuhan bola dan 2 umpan panjang akurat, ia membantu MU mengendalikan jalannya pertandingan. MU perlahan kembali menemukan bentuk terbaik mereka setelah awal musim yang tidak stabil. Di bawah besutan Ruben Amorim, tim mulai membangun lini pertahanan yang lebih kukuh dan Heaven menjadi satu di antara elemen penting dalam proses tersebut. Dengan Lisandro Martinez dan Leny Yoro masih absen karena cedera, Heaven menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kiri yang tersisa dalam skuad. Kendati baru berusia 18 tahun, ia telah menunjukkan kemampuan membaca permainan dengan baik, mengambil keputusan yang tepat dan tampil dengan ketenangan luar biasa. Dalam laga melawan Leicester, Heaven tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga beberapa kali menutupi kesalahan rekan setimnya yang lebih berpengalaman, terutama Victor Lindelof. Pada satu momen di babak pertama setelah Lindelof melakukan kesalahan dalam mengantisipasi bola, Heaven melakukan 2 penyelamatan beruntun untuk menggagalkan peluang berbahaya lawan.